Saudara, saya bersyukur kita berjumpa lagi dalam renungan harian GPI Kris Pangkal Pinang. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami boleh bangun, kami boleh menikmati nafas kehidupan itu semua karena kebaikan Tuhan. Saat ini kami siap untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berkatilah kami, kiranya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dimanapun kami berada. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari sama-sama kita menyaksikan firman Tuhan dalam bentuk Alkitab suara berikut ini. Tetapi orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Eglon Raja Moab diberi Tuhan kuasa atas orang Israel, oleh sebab mereka telah melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Raja ini mengajak Bani Amon dan Bani Amalek menjadi sekutunya. Lalu majulah ia dan memukul orang Israel kalah. Kota pohon korma diduduki mereka. 18 tahun lamanya orang Israel menjadi takluk kepada Eglon, Raja Moab. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, maka Tuhan membangkitkan bagi mereka seorang penyelamat, yakni Ehud, anak Gera, orang Benyamin, seorang yang kidal. Dengan perantaraannya, orang Israel biasa mengirimkan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Dan Ehud membuat pedang yang bermata dua, yang panjangnya hampir sehasta. Disandangnyalah itu di bawah pakaiannya, pada pangkal paha kanannya. Kemudian ia menyampaikan upeti kepada Eglon, Raja Moab. Adapun Eglon itu, seorang yang sangat gendut. Setelah Ehud selesai menyampaikan upeti itu, disuruhnya pembawa-pembawa upeti itu pulang. Tetapi ia sendiri berhenti pada batu-batu berpahat yang di dekat Gilgal, dan kembali menghadap raja. Berkatalah ia, "Ada pesan rahasia yang kubawa untuk tuanku, ya raja." Kata Eglon. "Diamlah dahulu." Maka semua orang yang berdiri di depannya itu pergi keluar. Lalu Ehud masuk mendapatkan dia, sedang ia duduk sendirian di kamar atas, di rumah peranginannya. Berkatalah Ehud, "Ada firman Allah yang kubawa untuk tuanku." Lalu bangunlah ia berdiri dari tempat duduknya. Kemudian Ehud mengulurkan tangan kirinya, dihunusnya pedang itu dari pangkal paha kanannya, dan ditikamkannya ke perut raja. Sehingga hulunya beserta mata pedang itu masuk, lemak menutupi mata pedang itu, sebab pedang itu tidak dicabutnya dari perut raja. Lalu keluarlah ia melalui pintu belakang. Demikianlah Ehud sampai ke serambi. Pintu kamar atas itu ditutup dan dikuncinya setelah ia keluar. Baru saja ia keluar, datanglah hamba-hamba raja melihat, tetapi pintu kamar atas itu terkunci. Lalu berkatalah mereka, "Tentulah ia membuang air di kamar rumah peranginan itu." Lalu mereka menunggu-nunggu sampai menjadi bingung. Tetapi raja tidak membuka pintu kamar atas itu. Kemudian mereka mengambil kunci, membuka pintu. Maka tampaklah tuan mereka mati tergeletak di lantai. Sedang mereka berlambat-lambat, Ehud meloloskan diri. Ia lewat dari batu-batu berpahat dan meloloskan diri ke arah Seir. Setelah ia sampai ke sana, ditiupnyalah sangkakala di pegunungan Efraim. Lalu turunlah orang Israel bersama-sama dengan dia dari pegunungan itu, dan ia sendiri di depan. Berkatalah ia kepada mereka, "Ikutlah aku, sebab Tuhan telah menyerahkan musuhmu, orang-orang Moab itu, ke dalam tanganmu." Maka turunlah mereka mengikuti dia. Lalu mereka merebut tempat penyeberangan sungai Yordan ke Moab, dan tidak seorang pun dibiarkan mereka menyeberang. Pada waktu itu, mereka menewaskan kira-kira 10.000 orang dari Moab. Semuanya orang yang tegap dan tangkas.
seorang pun tidak ada yang lolos. Demikianlah pada hari itu, Moab ditundukkan oleh Israel. Maka amanlah tanah itu 80 tahun lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, tadi kita sudah baca Alkitab dalam Alkitab Suara tadi. Tadi kita baca tentang tokoh Ehud. Kita tahu bahwa Ehud bukanlah tokoh besar seperti Daud, Salomo, Musa, dan lain-lainnya. Dan Ehud juga tidak dikenal sebagai pemimpin yang gagah berani di medan perang terbuka. Bahkan Alkitab pun mencatat bahwa Ehud ini kidal. Dan kidal pada waktu itu dianggap bukan sebagai kelebihan dan bukan sebagai hal yang istimewa. Namun saudara, pada masa itu bangsa Israel cukup tertindas oleh Raja Moab, yaitu Raja Eglon, selama 18 tahun, waktu yang cukup lama. Dan dalam penderitaan itu mereka berseru kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan mereka. Kemudian Tuhan membangkitkan Ehud sebagai pembebas bagi mereka. Dengan tangan kirinya yang kidal itu, dia berhasil membunuh Raja Eglon. Saudara, di sini menarik, justru Tuhan justru memakai seseorang yang tampaknya sederhana dan biasa saja untuk membawa pembebasan yang besar bagi umatnya. Saudara, dari kisah Ehud ini kira-kira apa sih yang bisa kita pelajari? Dari perenungan ini kita belajar bahwa Tuhan tidak selalu memakai orang yang terlihat hebat di mata manusia. Justru Tuhan bisa memakai siapapun yang mau taat dan bersedia dipakainya. Karena itu saudara, marilah kita jangan meremehkan diri sendiri. Janganlah kita mengatakan, saya tidak mampu, saya nggak punya apa-apa, saya bukan siapa-siapa, saya tidak bisa. Tapi saudara, justru Tuhan tidak mencari yang paling sempurna dalam hidup ini. Tapi Tuhan itu mencari orang yang taat pada panggilannya dan kehendak Tuhan. Untuk itu marilah kita setia dengan hal-hal kecil. Kita melakukan hal-hal yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan marilah kita berani melangkah ketika Tuhan memberikan kita kesempatan. Dan marilah kita terus percaya bahwa dalam keterbatasan kita punya Tuhan yang lebih besar dari kelemahan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat perenungan firman Tuhan ini. Kiranya kami boleh belajar Tuhan dari Ehud, bahwa di tengah keterbatasan dia, kesederhanaan dia, tapi Tuhan memakai dia menjadi alat-Mu untuk membawa pembebasan bagi bangsa Israel. Mampukanlah kami Tuhan di tengah kelemahan dan kekurangan kami. Engkau pakai kami Tuhan menjadi berkat dimanapun kami berada. Kiranya orang-orang lain boleh merasakan kasih Tuhan melalui kehidupan kami. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.